gimana nih cara menanggapi untuk adanya black campaign dan hoax terkait calon pemimpin atau pemilu di 2024 nanti. Jadi kita harus pintar memilah mana yang dalam pemberitaan itu bisa kita cerna dengan baik dan mana yang nggak seharusnya kita percaya. Kalau misalnya dari Fadel sendiri, gimana pandangannya? Kenapa sih harus milih di pemilu? Kalau misalnya negara kita nggak sesuai dengan yang kita mau, kita yang ngeluh. Padahal kan itu karena akibat ketidakpedulian kita terhadap pemilu itu sendiri. Halo semuanya, balik lagi di podcast KPU RI yang akan diambil alih oleh mahasiswa dengan edisi spesial Pemilih Muda. Jadi di sini gue selaku mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta akan memandu episode kali ini bersama narasumber gue yang juga mahasiswa. Boleh diperkenalkan? Halo, perkenalkan nama gue Algina Cahkirani dari Universitas Mercubuana. Oke, Kak Algina boleh tolong kenalin gak lu dari jurusan apa dan fakultas apa? Gue dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relations. Selain kuliah, kakak ada kesibukan apa aja nih, Kak? Kesibukan selain kuliah, gue juga aktif di suatu organisasi mahasiswa, yaitu di Himpunan Mahasiswa Public Relation. Oke. Kakak kalau semester 6 berarti kemarin sempat ikut pemilu, Kak? Apa belum? Belum, kebetulan waktu terakhir pemilu itu kan tahun 2019 kan. Nah, waktu tahun itu tuh kebetulan diadainnya sebelum aku umur 17 tahun. Jadi pada saat itu aku belum memilih pemilu pada saat itu. Oh, tapi kalau pilkada udah kali ya? Belum juga. Oh, belum juga? Belum. Oke. Tapi kalaupun belum, kakak pernah ikutin euforianya nggak kayak di keluarga gitu, ada huru-hara? Pernah. Oke, lumayan heboh tuh. Iya, heboh karena di keluargaku memang kalau soal pemilihan-pemilihan kayak gini peduli memang ya. Peduli banget. Oke, berarti nanti tahun depan tuh bakalan jadi kali pertama kakak ikut pemilihan nih. Benar. Oke. Selain tadi kan kakak cerita nih kalau misalnya di keluarga tuh lumayan peduli tentang perpolitikan di Indonesia gitu ya. Kakak tahu nggak sih sebenarnya tuh mereka tuh milihnya tuh berdasarkan apa gitu? Kalau dari keluargaku, mereka itu memilih berdasarkan dari latar belakang orangnya dulu, cara kerjanya mereka sebelum mereka mau mencalonkan diri, terus juga dari partainya juga, terus ya dari latar belakangnya sih paling. Berarti memang cukup care banget ya berarti ya kalau kayak benar. gitu. Kalau menurut kakak sendiri nih, penting gak sih kita tuh tahu siapa yang bakalan kita pilih? Apalagi kan melihat pendidikan demokrasi kayaknya tuh sangat sedikit ya di Indonesia. Kalau menurut aku penting banget. Karena dengan kita tahu siapa yang akan mencalonkan diri, jadi kan jadi penilaian buat diri kita sendiri. Orang ini tuh sebelum-sebelumnya tuh track recordnya kayak gini. Jadi dari situ kita bisa menilai gitu mana yang pantas ibaratnya untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Oke, tadi kan yang kita omongin tuh individual siapa yang bakalan kita pilih gitu ya. Menurut kakak penting gak sih kita tahu latar belakang partai politik di calon kita ini? Menurutku penting karena partai politik itu biasanya juga kan yang masyarakat lihat tuh juga dari partainya kan, karena mungkin dari seperti yang aku bilang tadi, dari track record partai-partainya, apa yang udah partai itu berikan juga ke masyarakat, terkhususnya ke negara gitu. Oke. Jadi masih di latar belakang itu tuh berpengaruh ke partai politik tuh menjadi salah satu latar belakang yang berpengaruh gitu ya. Yap. Oke, jadi kita tuh tahu ada nih Kak situs yang bisa bikin kita tahu kapan tahapan apa aja yang lagi berjalan. Selain itu kita juga tahu kita bisa memilih atau sudah menjadi pemilih nih di infopemilu.kpu.go.id.
sama di cek dptonline.kpu.go.id. Di situ kakak bisa tahu kakak ini udah jadi pemilih, udah bisa memilih atau belum, dan apa aja nanti yang tahapan-tahapan yang lagi berjalan selama masa pemilu. Nanti kita masih ngobrol-ngobrol lagi di podcast KPU RI edisi Pemilih Muda bersama gue Fadel dan Gina. Jangan kemana-mana. Halo teman-teman pemilih, balik lagi di podcast KPU RI edisi spesial edisi Pemilih Muda. Oke, di sini bersama gue Fadel Ashifa dari UPN Veteran Jakarta dan tamu gue Algina Cahya Kirani dari Universitas Mercubuan. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol lumayan nih Kak tentang gimana kakak, pengalaman kakak selama di pemilu yang lalu gitu ya. Di sini kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, di mana gue mau nanya nih Kak, menurut lu sebagai mahasiswa, apa sih peran kita untuk menyukseskan, untuk meramaikan pemilu di 2024 nanti? Sebagai mahasiswa untuk ikut serta dalam pemilu tahun 2024 ini, menurut gue kita harus turut ikut andil yang besar juga, karena gue selalu percaya yang muda itu yang meneruskan bangsa. Okay. Jadi untuk ikut menyuarakan pemilu 2024 nanti, kalau menurut gue untuk peran kita nih sebagai mahasiswa itu yang pasti memang memiliki peran yang besar untuk pemilu tahun 2024. Kenapa? Karena justru generasi kita sekarang ini adalah generasi yang nantinya yang akan meneruskan kan. Jadi kita tahu sekarang tuh apa sih kira-kira yang sebenarnya tuh benar-benar lagi dibutuhin sama masyarakat dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu peran kita itu di sini adalah untuk tahu gitu siapa nanti yang akan melanjutkan untuk menjadi pemimpin selanjutnya, karena berdasarkan dari kalau kita tahu pemimpin siapa yang akan melanjutkan pemimpin selanjutnya, nanti kan mereka ini yang menentukan juga bagaimana masa depan kita selanjutnya. Oke, jadi menurut lu tuh kita berperan untuk ibarat kata mengiklankan gitu ya pemilu di tahun depan. Apa gimana aja sih syarat-syarat yang sebaiknya kita pilih gitu ya dari seorang pemimpin. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya Kak. Jadi kan sekarang itu tuh berita tuh sangat merajalela gitu ya. Gampang banget diaksesnya, termasuk berita-berita bohong yang kebenarannya itu tuh sulit untuk kita tahu gitu ya, karena yang makai berita sendiri nggak cuman kita orang-orang muda aja, tapi orang-orang tua juga banyak. Menurut kakak, gimana nih cara menanggapi untuk adanya black campaign dan hoax terkait calon pemimpin atau pemilu di 2024 nanti? Kalau menurut gue sebenarnya memang untuk masalah hoax terus black campaign kayak gini emang nggak bisa dipungkiri ya. Banyak banget oknum-oknum yang pasti akan selalu ada untuk menggagalkan semua rencana itu. Jadi kalau menurut gue untuk kita sebagai mahasiswa untuk mengantisipasi berita-berita hoax dan black campaign dan sebagainya, kita kan mahasiswa. Jadi kita harus pintar memilah mana yang dalam pemberitaan-pemberitaan itu bisa kita cerna dengan baik dan mana yang nggak seharusnya kita percaya. Oke, jadi tadi kan lu udah ngasih tahu nih pendapat lu tentang hoax yang disebarkan gitu ya. Menurut lu sendiri ada nggak sih cara untuk platform bisa mengurangi penyebaran hoax ini biar nggak semakin masif gitu? Kalau menurut pandangan gue pribadi, seharusnya sebuah platform itu bisa mengatur mekanisme tentang apa yang diupload oleh para penggunanya. Dan kita sebagai mahasiswa dan atau sebagai pengguna lah ya, bisa sekiranya kalau memang kita udah nih ngelihat hal-hal yang memang ini kayaknya seharusnya nggak kayak gini deh, ini kayaknya kita nggak boleh kayak gini deh, ya kita harus report, karena kan di beberapa platform media memang sekarang udah banyak juga kan button-button fitur-fitur report seperti itu. Oke, jadi di report ini ya. Terus kalau dari kitanya juga memang harus ditekankan lagi ya juga, buat jangan asal menyebarkan tanpa tahu kebenarannya dulu, dicari tahu dulu kebenarannya gimana. Oke, lanjut. Di sini gue mau nanya nih Kak, menurut lo kalau pemilu yang ideal itu tuh kayak gimana sih?
Kalau menurut gue pemilu yang ideal itu adalah pemilu yang sifatnya tuh terbuka, terus transparan dan jujur serta adil sih. Kalau gitu, berarti sama kayak yang sebagaimana seharusnya gitu ya. Iya, benar. Semoga di pemilu 2024 nanti kita bisa melakukan itu semua dan nggak terlalu banyak ricuh gitu ya. Oke, untuk segmen kali ini kita bakalan break dulu karena nanti kita bakalan masih mau lanjut ngobrol lagi bersama gue Fadel selaku host dan tamu gue Algina selaku narasumber di podcast KPU RI edisi spesial Pemilih Muda. Halo teman-teman pemilih, balik lagi bersama gue Fadel Ashifa di podcast KPU RI edisi spesial edisi Pemilih Muda. Dan ada teman bicara gue Algina Cahya Kirani dari Universitas Mercubuana. Oke, tadi kan kita udah bahas banyak hal tentang pemilu nih, tentang pendapatnya Algina ke pemilu di 2024 nanti gitu ya. Dan di segmen ini kita bakalan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang udah ditanyain di akun sosial media KPU RI. Ada 2 penanya. Pertanyaan pertama itu dari @cikalakmalul. Dia nanyain kenapa harus memilih di pemilu, apa yang menarik di pemilu? Boleh dijawab Kak Gina. Kenapa harus memilih di pemilu? Apa yang menarik pemilu? Kenapa sih kita bahas dulu kenapa sih harus milih di pemilu? Karena dengan kita memilih aja itu udah satu suara dari kita itu bisa membuat perubahan besar juga bagi bangsa Indonesia kita sendiri. Oke. Apa yang menarik nih? Yang menarik di pemilu adalah perubahan apa yang sekiranya bakal terjadi kalau misalnya dengan kita memberikan satu suara kita untuk di pemilu itu. Jadi kontribusi gitu ya? Ya benar. Kalau misalnya dari Fadel sendiri gimana pandangannya? Kenapa sih harus milih di pemilu? Oke, kita kan tahu ya pemilu itu pesta demokrasi gitu ya. Namanya pesta kita harusnya ikut meramaikan gitu karena ya pemilu itu ada di Indonesia dan kita dari pemilu ini kita bisa tahu siapa yang bakal nanti melanjutkan memimpin kita arah negara kita mau dibawa kemana gitu ya. Menurut gue tuh di situ pentingnya gitu. Kita harus care karena ya mau gimana juga nanti kalau misalnya negara kita nggak sesuai dengan yang kita mau, kita yang ngeluh. Padahal kan itu karena akibat ketidakpedulian kita terhadap pemilu itu sendiri gitu ya. Jadi gue harap sih kita ikut meramaikan pemilu karena ya hal yang menariknya adalah kita bisa akhirnya mengerti gitu siapa yang bakal kita pilih dan ke arah mana negara kita nanti bakalan bergerak gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari @wangki_moharos. Dia nanyain yang lebih banyak menyuarakan pemilu 2024 tuh lebih banyak mahasiswi atau mahasiswa? Kalau di kampus gue sendiri balance sih. Balance antara mahasiswa dan mahasiswa tuh balance. Dan yang gue lihat juga kalau di kampus gue euforia untuk pemilihan pemilu itu di 2024 ini sangat besar karena mereka mungkin karena sebagian besar dari mahasiswa yang ada di kampus gue ini waktu pemilu tahun 2019 kemarin tuh banyak yang milih. Jadi di tahun ini karena mereka udah bisa milih jadi mereka kayak wah gue sih milihnya kayak gini gitu. Jadi dan cara mereka mencari tahu siapa kandidatnya, terus bagaimana latar belakangnya para kandidat ini juga mereka benar-benar excited gitu. Sekiranya siapa ya nanti yang bakal gue pilih gitu untuk ke depan Indonesia yang lebih baik gitu. Kalau misalnya dari Fadel sendiri gimana? Kalau di kampus gue sih karena lingkungan gue kan ngambilnya ilmu politik ya, jadi lingkungan gue tuh sangat dekat nih dengan pemilu 2024 gitu ya. Jadi banyak teman-teman gue yang peduli gitu, tapi untuk yang menyuarakan sih biasanya lebih masif itu tuh laki-laki gitu ya, lebih banyak mahasiswa yang membicarakan karena ya kebanyakan dari mereka itu tuh lebih peduli dan gue nggak tahu gimana tapi rata-rata lebih detail gitu. Kalau yang perempuan tuh lebih ke mereka peduli, cuman tuh nggak yang menyuarakan gitu, cuman yang mereka tahu siapa yang mau mereka pilih nanti, mereka tahu isu-isu yang ada, tapi ya balik lagi untuk mengkomunikasikannya itu tuh lebih banyak kan laki-laki gitu. Oke, untuk sesi tanya jawab tuh 2 pertanyaan aja Kak dari yang netizen ini, dan karena kita sudah di penghujung acara nih, terima kasih banget buat teman pemilih yang menyaksikan.
Gua Fadel Ashifa dan Kak Gina. Gina Jaya Kirani. Oke, kita di sini sampai sini aja nih obrolan kita. Jangan lupa buat meramaikan pemilu 2024 di Rabu 14 Februari. Jangan lupa menyaksikan episode-episode lainnya dari podcast KPU RI, khususnya edisi spesial Pemilih Muda. Podcast KPU RI Terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi. Bye.